Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Baik para pemirsa Asadia Channel dimanapun berada, kembali lagi pada kesempatan kali ini pada acara Tanya Guru Tak. Saat ini telah hadir bersama saya Alina Guru Tak, Kiai Haji Nuruddin Martang, Tarjolo Sapa-Sapa Guru Tak. Assalamualaikum Pung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kariba Pung. Alhamdulillah. Ya, semoga Guru Tak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Pung, di sini Pung ada beberapa pertanyaan dari pemirsa Asadia Channel dan juga para pendengar radio Suara Asadia. Dan saya lihat di sini Pung semuanya mengenai tentang zakat Pung. Oh iya. Apakah zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya. Kita langsung saja Pung mungkin ke pertanyaan yang pertama Pung. Jadi ada pertanyaan Pung. Seberapa penting zakat itu dalam agama Islam? Oh iya. Iya Pung, silakan Pung. Terima kasih pada pemirsa dimanapun berada. Jadi kalau kita berbicara zakat, ya pertama kita pahami bahwa kan hukumnya wajib ya. Iya Pung. Iya. Tentu seberapa pentingnya zakat ini terhadap manusia. Iya Pung. Ya itu. Jadi perlu kita paham di sini pertama ada istilah muzaki. Iya. Ada mustahik. Iya. Ya. Muzaki artinya orang yang mengeluarkan zakat. Ya. Sedangkan mustahik adalah si penerima yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat ya Pung. Baik. Nah, kedua-duanya ini sebenarnya punya kepentingan. Artinya ada hikmah di balik zakat itu. Iya. Ada Ada hikmah bagi muzaki, ada hikmah bagi mustahik. Iya. Ya. Di antara dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmahnya bagi muzaki di dalam surah At-Taubah ayat 103. Iya. Kata Allah taala, "Billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari sebagian harta mereka, orang yang mampu diberikan oleh Allah harta, sedekatan sebagai zakat. Ulama mengartikan itu sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini hikmahnya bagi yang muzaki. Pembersih bagi dirinya yang berzakat dan pembersih bagi hartanya. Iya. Menurut dalam kitab Qurtubi kita baca, bagi muzaki apa yang mau dibersihkan? Iya. Menurut mufasir ini, orang yang tidak mengeluarkan zakat ada dua sifat yang dimiliki. Iya. Sifat yang buruk. Iya. Tidak baik. Pertama, at-tama'u. Tamak. Tamak. Ya. Tamak itu bahasa Indonesia juga. Ke bahasa Bugisnya mangoh. Mangoh ya. Ya, mangoh. Yang kedua adalah bukhl. Al-bukhlu yaitu kikir, ya, seke, mekedi. Gitu. Nah, kedua sifat ini apa itu tamak? Ngoah. Iya, tamak artinya mengambil hak orang. Iya. Iya. Bukan haknya yang diambil, Tapi hak orang lain Pung. hak orang lain yang diambil. Itu mengoah. Nah, zakat ini itu bukan miliknya. Itu haknya orang. Haknya orang miskin. Meskipun di harta kita Pung. Iya, karena berasal dari harta kita. Iya. Tapi itu hanya orang. Nah, kalau ini dia tidak berikan berarti menguasana, nalehana tahu kan? Iya. Nah, yang kedua, bukhla maseke. Iya Pung. Ya, kikir. Nah, apa artinya? Seke artinya sudah saatnya memberi, tidak memberi. Iya. Bahkan ada yang meminta. Iya. Ya, bahkan perintah Allah tadi, ambil harta mereka sebagiannya, tapi dia tidak mau keluarkan. Kikir. Zakat itu tidak mau keluarkan. Makanya mau dihilangkan. Iya, Nah, orang yang mengeluarkan zakat ini kalau sudah mengeluarkan zakat, hikmahnya berarti hilang dua sifat yang buruk ini. Tamak Hilang dan sifat tamaknya, hilang sifat kikirnya. Itu hikmahnya. Kemudian bagi mustahik, banyak sekali ya. Penerima zakat. Iya, nah, itu banyak hikmahnya. Jadi ada namanya mengeluarkan zakat itu, pemanfaatan zakat itu ada namanya
kalau di Basnas itu Iya, Pung. pendistribusian dan pendayagunaan. Iya. Pendistribusian adalah diberikan kepada mustahik secara konsumtif Iya. untuk dimakan, ya dimakan sekeluarga habis. Nah, berarti musaki ini ada rasa peduli kepada sesamanya Iya. untuk diberikan karena yang tidak mampu, mungkin kesulitan ekonominya maka dia berikan, sulit belanjanya apa yang diberikan. Yang kedua ada pendayagunaan, artinya zakat ini diberdayakan orang mustahik. Iya. Yang tadinya ekonominya lemah bisa Iya, kuat ekonominya, iya. Diberdayakan itu, diberikan modal, ada keterampilannya, berikan peralatan untuk bisa tukang kayu ke tukang besi atau namanya tukang bengkel, ada keterampilannya, kita berikan modal untuk meningkat ekonominya, ini berdayakan, Membangun ekonomi. membangun Tadi ekonomi. mustahik, Pung, di Pung. Nah, ini hikmah bagi mustahik. Iya. Mustahik. Kalau perasaan lain ada, sudah hilang rasa mungkin rasa jengkel, rasa iri hati terhadap orang kaya. Iya, betul. Coba kalau misalnya orang kaya memperlihatkan kekayaannya, makan begitu, restoran dan sebagainya, Iya, ada orang miskin, Sulit. kasih yang mungkin satu Susah. kalinya makan. Iya, Pung. Nah, bisa muncul iri hati, apalagi kupet di hati, wah, masa dia kesempatan Makin bantu bahaya, dia. Pung. Nah, dengan adanya ini, maka hilang rasa iri hati terhadap Iya. orang kaya. Maka silaturahmi, hubungan antara orang kaya orang miskin bisa harmonis tetap, iya, baik tetap dengan terjaga. adanya zakat. Itu penting sekali. Iya, Pung. Di sini di antara pentingnya. Jadi berzakat. tadi Pung ada pentingnya zakat ini bagi muzaki dan mustahik. Jadi bagi muzaki Pung perlu kita ketahui bahwa ternyata di harta kita itu ada milik orang lain Betul. yang wajib dikeluarkan. Iya, wajib. Dan itu emang Iya. milik mereka, Pung. Milik mereka, Iya, bukan milik orang bukan kaya. milik kita. Bukan. Makanya itu pentingnya zakat untuk memberikan hak orang lain di harta kita, Pung. Iya, kita punya rasa peduli terhadap Iya, orang Pung. sesama kita. Iya. Jadi itulah tadi yang pertanyaan pertama, apa pentingnya zakat bagi orang yang berzakat dan yang menerima zakat. Jadi sudah dijelaskan tadi Alina Gusta bahwa ada dua bagi muzaki. Yang pertama untuk menghilangkan sifat tamak pun dan gigir, dan juga bagi mustahik bisa menghilangkan rasa iri hati atau dengki. Iya. Baik, pertanyaan kedua, Pung. Iya. Kan di Indonesia, Pung, masyarakat Indonesia itu mayoritasnya adalah petani, Pung. Petani, iya, betul. Pertanyaannya di sini, Pung, bagaimana cara mengeluarkan zakat pertanian, Pung? Oh, pertanian Iya, ya. Pung, Iya. zakat pertanian. Ya. Ya. Zakat pertanian, cara mengeluarkannya ya? Iya, Pung. Oke. Pertanian itu ada dua macam anunya. Iya, Ada istilahnya pertanian itu menggunakan air hujan, air hujan. tanda Pung, hujan. Pung. Ya. Yang kedua diusahakan airnya. Berarti seperti irigasi, Ya, Pung. irigasi Oh, iya, atau iya. pompanisasi. Iya. Ya, punya biaya baru bisa orang kerja sawah. Nah, ini masing-masing zakatnya berbeda. Ya, tapi nisabnya sama. Iya. Nah, nisabnya. Jadi kalau nisabnya pertanian, apakah itu tada hujan atau irigasi, sama nisabnya yaitu 653 kg. 653 kilo. 653 kg itu nisab. Apa itu nisab? Artinya batas minimal Iya. harta yang kita miliki. Nah, berarti sudah wajib zakat. Iya. Ya, saya pernah tanyakan kalau satu karung itu berapa beratnya. Iya. Ada yang jawab bahwa sekitar 100 kilo, maka bisa lebih. Iya. Jadi kalau misalnya 7 karung itu sudah bisa. Sudah bisa. Sudah masuk. Masuk nisabnya. nisab, Pung. Masuk nisab. Iya, Pung. Nah, berapa zakatnya? Tadi kalau tada hujan, air hujan dipakai untuk bersawah, bercocok tanam, maka zakatnya 10%. 10%. 10%. Untuk hujan, Pung. Itu Untuk pakai air hujan. Iya, Pung. Nah, sedangkan kalau ada biayanya airnya, Iya. irigasi atau pompanisasi itu 5%. Setengahnya di, Pung. Iya, Oh, iya. setengahnya. Jadi misalnya kalau 10 karung misalnya, Iya, yang mudah dihitung, 10 karung, 10% berarti 1 karung. Iya. 1 karung. Nah, kalau 5% berarti setengah karung. Setengah karung. Setengah karung. Nah, itu zakatnya. Iya, Pung. Nah, bisa juga diuangkan. Jadi tidak mesti harus beras di, Pung. Iya, boleh. Nah, Bisa dalam bentuk. kalau misalnya kita ikut kepada Hanafiyah, Iya, Pung. itu boleh dikonversi ke uang. Yang 1 karung tadi ini konversikan menjadi uang berapa harganya? Satu karung itu misalnya kalau 5.000 per kilo, katakanlah 100 kilo isinya, Iya, Pung. berarti Dikali 5.000 kali 100.
berarti berapa? 5.000 kali ya, cel matematika aku ya. 100 kali 5.000. 5.000. Berarti 500.000. 500.000. Ah, berarti itu yang pakai air hujan, Pung. Iya, Iya. air hujan. Kalau yang irigasi Irigasi sepaduannya itu. Sepaduannya 5%. Iya, Pung. Ya, setengah karung berarti 50 kilo Kali 5.000. kali 5.000. Oh, iya, Pung. Berarti 250. 210.000. Itulah zakatnya. Bisa konversi. Jadi kesimpulannya tadi, Pung, kalau pertanian nisabnya 653 3 kg minimal, Pung. Minimal itu minimal. Jadi kalau dalam misal satu karung 100 kilo, kemudian hasil panennya 7 kilo, sudah masuk hitungan, Pung. Misal. Iya. Dan kalau air hujan, apanya tadi, Pung? Air hujan 10% 10% zakatnya. Kalau irigasi atau Irigasi, pompa kompanisasi, itu 5%. Ya, itu 5%. Iya, Pung. Nah, batas maksimal tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Tapi batas minimumnya Ya, 600, minimal itu 653 kilo. 653. Oh, Iya. Pung. Baik. Pertanyaan berikutnya, Pung. Iya. Ya. Apakah zakat pertanian ini Oh, masih Pung, pertanian, ya. sama dengan zakat perkebunan seperti kelapa sawit, Pung? Oh iya, iya, iya. Apakah sama, Pung? Jadi persawahan dan perkebunan sebenarnya Pung. sama. Sama, Pung. Sama. Ya. Cuma tanamannya ada yang ulama membedakan ya. Ya. Antara makanan pokok dan bukan makanan pokok. Iya. Ya. Pertama ada yang menyamakan. Iya. Yang penting tanaman yang sengaja ditanam, tumbuh, apapun tumbuhnya di situ itu sama dengan pertanian. Sama tadi. Iya. Nisabnya 693 kilo. Ada juga berpendapat ulama bahwa kalau komoditi yang bukan makanan pokok, katakanlah sawit, Pung, ya, cengkeh, itu dibagi. Kalau sebagai memang untuk petani misalnya hanya itu sebagai makanan pokoknya, nanti maka disamakan dengan padi. Tapi kalau jadikan itu komoditi atau sama dengan untuk jual perdagangan, maka kepada nisab emas. Nisab emas, Bung. Nisab emas. Ya, nisab emas itu 1 tahun. Nah, beda tadi pertanian. Kalau pertanian itu kilogram. Setiap panen. Iya, Bung, setiap panen. Setiap panen. Tapi kalau bukan makanan pokok, ini bukan makanan pokok, itu terbagi tadi ulama membagi. Ya, pertama sama dengan tadi padi, setiap panen, sawit misalnya sawit. Setiap panen. Kalau sekali sebulan panen, itu juga dia keluarkan zakatnya 5%. 5%. Tapi yang menganggap bahwa ini adalah bentuk komoditi yang sama dengan putaran perdagangan, maka ikut kepada emas nisabnya. Per tahun. Itu 85 gram emas dan dikeluarkan setelah 1 tahun berkumpul itu dikeluarkan 2,5%. Setelah senilai nisabnya 85 gram emas. Iya, gitu. Kemudian, Pung, pertanyaan keempat, apakah kan tadi ini, Pung, pertanian dan perkebunan. Iya. Nah, kalau ternyata, Pung, zakat sayur mayur itu ada atau tidak, Pung? Oh iya, ini juga jeda ulama. Ada yang memasukkan sayur mayur juga disakati. Disakati berdasar pada ayat surah Al-Baqarah, kalau tidak salah itu 267. Bisa diperiksa kembali, tapi yang bunyinya begini: ya ayyuhalladzina amanu ampiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ya. Di situ wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi ampiku, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, keluarkanlah zakatnya dari usaha kalian yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa-apa yang kami keluarkan, kata Allah, untukmu dari tanah. Termasuk sayur mayur ini. Alangkah ganjilnya misalnya berdampingan. Ada yang tanam padi, ada yang sayur mayur, kol, bawang kah, atau wortel kah, bahkan mungkin juga banyak hasilnya dibanding ini. Kalau sayur mayur tidak zakati, bisa iri ini. Masa kami tidak zakati ini? Betul. Nah, itu. Jadi ada pendapat pertama bahwa
itu semua yang tumbuh yang sengaja ditanam Iya. menghasilkan itu semua ada zakatnya. Wajib Sama dengan dizakati. padi. Nah, Padi. perhitungannya Pung bagaimana Pung kalau Ya, sayur mayur? dikiaskan kepada padi Ke tadi. padi. Oh, iya, Pung, iya, Pung. Bukan kilonya, Bukan kilonya Pung. bukan kilonya, tapi nilai padi 663. Iya. Berapa nilainya misalnya wortel? Sama itu. Bukan kilonya. Kalau kilonya 663 kilo wortel itu lebih tinggi. Iya Pung, lebih berat wortel. Nilai harganya ini tadi padi. Iya, Pung. Disamakan ini. Ada yang kedua pendapat mengatakan itu tidak disakati langsung. Iya. Tetapi dia mengatakan kalau memang sudah 1 tahun berkumpul itu Iya. banyak, tetap disakati juga karena hasil masuk ke tabungan. Iya Pung, betul. Tabungan. Jadi tetap ada zakatnya juga. Baik. Ya. Pertanyaan berikutnya Pung, ini masalah adat tradisi Pung. Tradisi zakat pada masyarakat yaitu menyertakan peleng. Oh, zakat fitrah ini? Iya Pung. Bagaimana Islam melihat tradisi tersebut? Oh, iya. Jadi namanya tradisi ya. Iya Pung. Tradisi berarti kalau tradisi itu sumbernya dari kebiasaan masyarakat. Iya Pung. Bukan dari agama kalau tradisi. Iya. Tapi perlu dilihat apakah dibenarkan oleh agama atau tidak, syariat. Iya. Jadi peleng, lasuna, aga, minyak. Saya biasa dapatkan itu. Saya biasa dapatkan itu. Ada kemirinya, ada bawang merahnya, minyak kelapa, ada minyak kelapa. Saya biasa berkelakar kepada Pak Imam. Pak Imam, coba sampaikan kepada mereka. Sedikit kalau begitu, coba 1 liter bawahnya, 1 botol ininya. Coba. Tapi kita kembali ke sini pertanyaan tadi, apakah itu penilaian tentang agama? Itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada Pung. Tidak ada hubungannya antara zakat fitrah dengan adanya, tidak ada. Iya, tidak ada. Jadi tidak ada hubungannya sah atau tidaknya. Iya Pung. Itu hanya tradisi. Ya, tradisi. Kalau memang itu ada, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi catatan, jangan anggap satu kewajiban. Jangan menganggap bahwa itu pernah sah, baru sah kalau ada. Tidak boleh. Oh iya Pung. Tapi kalau mau inisiatifnya, kemauannya, si musakti memberikan itu tidak masalah. Tapi jangan beranggapan bahwa itu adalah kewajiban. Kewajiban dan bukan kaitannya satu tidaknya zakat itu. Iya Pung. Tidak ada. Sudah terjawab. Baiklah pertanyaan berikutnya Pung. Dalam tradisi terkadang orang mengeluarkan zakat di waktu tertentu, misalnya menrip ya soy Pung. Bagaimana Islam merespon hal ini Pung? Tidak ada seperti itu, tidak ada. Iya. Memang di dalam agama itu ada istilah waktu afdalnya. Iya Pung. Tapi bukan itu artinya, bukan itu yang menrip soy pagi-pagi tidak sebagainya itu tidak. Ya, tidak ada itu kita temukan dalam pembacaan kita. Iya Pung. Bahwa ikuti matahari nanti tinggi dan sebagainya, tidak. Jadi setiap kapanpun Pung bisa. Kapanpun. Bahkan kalau zakat fitrah, iya Pung. Ini bicara sah atau tidaknya. Iya Pung. Sudah sah kita berzakat fitrah awal Ramadan. Iya. Malam pertama Ramadan itu sudah sah. Iya. Perlu dipahami kepada kita semua bahwa hukum berzakat fitrah itu ada 2. Iya. Boleh dan wajib. Iya. Boleh dan wajib. Bahkan dia mengatakan 3. Iya. Boleh artinya belum wajib. Silakan mau berzakat dan sudah sah. Iya. Itu awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian waktu wajib. Sudah wajib ini. Wajib. Bukan lagi boleh, wajib. Mengeluarkan zakat fitrah yaitu malam Lebaran 1 Syawal pas masuk maghrib. 1 Syawal sudah wajib hukumnya. Zakat, wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Ya, itu. Kemudian ada yang menambahkan haram. Kapan itu? Setelah Lebaran baru mengeluarkan zakat. Setelah Idul Fitri. Haram maksudnya di sini tidak sah sebagai zakat. Berarti kalau dia mengeluarkan zakat pun setelah Lebaran hitungannya ke sedekah Pung. Sedekah biasa. Berarti sedekah biasa. Jadi perlu. Jadi pemirsa ini perlu diperhatikan Pung, karena banyak Pung biasa mende ini pakai tahu baik Pung, nggak panggil zakat. Bagaimana ini Pung? Apa berarti dia lari ke zakat sedekah Pung? Sedekah biasa. Sedekah biasa. Jadi sebelum
khatib naik ke mimbar, Pung. Iya, sebelum sholat, Sebelum sholat, Pung. Sebelum sholat. Sebelum sholat dulu baru. Oh iya, Pung, iya, Pung. Sebelum sholat. Sebelum sholat. Tunaikan. Makanya itu disunatkan sholat Idul Fitri itu diperlambat sedikit. Diperlambat. Iya, Pung. Apa hikmahnya? Menunggu. Siapa tahu masih ada Yang saudara belum kita bayar belum menunaikan zakat fitrahnya, iya, kita Pung. tunggu untuk menyelesaikan. Nah, bahkan bagusnya panitia itu mengumumkan Iya. bahwa barang siapa di antara kita yang hadir di tempat ini, di masjid ini atau di lapangan ini, Iya. Yang belum berzakat fitrah, Iya. mari kita sebelum kita sholat Iya. keluarkan zakat fitrahnya. Nah, Baik, itu, supaya itu diingatkan itu. Jadi tadi, Pung, tidak ada dalam tradisi ya, seperti menre pisoi baru. Ada ya. Tapi jangan tuh sih, Pung, tengah malam itu dupa imam. Wah, itu kemarin misalkan. Nah, jangan pilih waktu ya, jangan pilih waktu. Kapan saja kesempatannya, Iya, Pung. silakan. Yang penting niat, ada niat. Iya, Pung. Ya, ketika menyator zakat fitrahnya harus berniat Iya, Pung. sebagai zakat fitrah. Itu syarat sahnya. Iya, Pung. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pung. Bolehkah zakat yang dikumpulkan oleh amil dibagi setelah sholat Idul Fitri? Oke. Iya, Pung. Tapi, Pung. Ya. Kalau pembagiannya, pendistribusiannya itu boleh. 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 Perlu dipahami begini. Musaki ini setelah mereka keluarkan zakatnya kepada amil, berarti itu sudah sampai zakatnya. Iya, Pung. Ya. Adapun amil membagikan setelah lebaran itu benar, dibenarkan. Yang tidak benar kalau musaki berzakat ini baru dia keluarkan setelah lebaran. Iya. Nah, itu yang salah. Tapi kalau pembagiannya Tidak itu masalah. dibolehkan saja. Tetapi memang afdalnya zakat fitrah ini memang dinikmati Iya, Pung. penerima mustahil ini pada saat lebaran itu mulai malamnya Iya, Pung. sampai siangnya, itu afdalnya. Iya, Pung. Nah, itu. Jadi tadi boleh disalurkan setelah sholat Idul Fitri. Boleh. Tapi Yang lebih afdal, Pung, sebelum Sebelum lebaran. Sebelum lebaran, supaya bisa Supaya dinikmati oleh iya. ya. Baik, Pung. Pertanyaan berikutnya, Pung. Bolehkah zakat fitrah, Pung, dijadikan sebagai bisyarah untuk mubalik yang berceramah di bulan Ramadan, yang mana biasa jumlah nominalnya lebih banyak dari penerima zakat yang lain? Oh iya. Tapi, Oke. Mayoritas ulama ya mengatakan bahwa zakat fitrah itu bisa diberikan kepada 8 golongan. iya. Ya. Nah, penceramah tadi ya, Iya, penceramah. Mubalik. Itu masuk pada sabilillah. Masuk Iya, sabilillah. Pung, iya, Pung. Nah, kalau sabilillah berarti ada dalam Al-Quran. Iya. Iya, sabilillah. Berarti berhak menerima. Berhak. Iya. Bukan sebagai bisyarah, bukan sebagai gaji. Iya. Bukan sebagai, tetapi Jadi memang berhak menerima. Memang, iya, Pung. Berhak menerima zakat. Betul. Iya. Nah, cuma diperhatikan jangan sampai hanya satu orang mubalik sementara fakir miskin 10, 20 banyak yang diberikan banyak yang satu. Nah, Misalnya ini, Pung. jangan. Oh, iya, Pung. Ya, tentu banyak juga porsi yang diberikan Iya, kepada fakir miskin ini yang banyak porsionalnya. Iya. Sementara membaliknya cuma satu. Iya. Nah, itu. Betul. Ya, kita tuh perhatikan itu. Jadi bukan sebagai bisyarah atau gaji, Ya, Pung. jangan sebagai gajinya, Iya. tetapi memang berhak menerima zakat sebagai sabilillah. Dan kemudian porsinya harus diperhitungkan. Ya, dengan- diperhitungkan. ya. Jangan terlalu banyak sudah dia sendirian. Iya, Pung. Sementara Sementara yang lain sedikit. Fakir miskin banyak ternyata Sedikit didapat. bagiannya. Ya. Baik, Pung. Pertanyaan berikutnya. Ada yang berpandangan bahwa zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin, Pung. Ini masalah penyalurannya, Pung. Iya. Jadi dia menganggap bahwa zakat fitrah khusus untuk fakir miskin. Iya. Berbeda dengan zakat mal, itu bisa golongan yang lain menerima, Pung. iya. Bagaimana menurut? Ya, memang kalau kita tekstual hadis, Iya, Pung. memang di situ dikatakan miskin. Iya. Ya. Tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama, Iya. ya mengkiaskan kepada zakat mal. Zakat mal. Itu tadi saya sampaikan bahwa ulama sepakat bahwa zakat fitrah pun boleh ke 8 golongan itu. Iya. Bukan hanya miskin. Ya, berdasarkan dengan Al-Qur'an itu. Iya. Surat Taubah ayat 60. Ya, masuk di situ. Kalau Bisa. teks hadis tadi, Pung, memang Memang miskin zakat di situ fitrah saja. hanya untuk fakir miskin. Miskin saja di situ. Iya, Pung. Tapi diperluas perkembangannya
Bahwa Iya. bisa juga untuk Bisa. 8 golongan. Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya, Pung. Hmm. Bagaimana pandangan ulama dengan zakat fitrah menggunakan uang, bukan beras atau Oh iya iya. Ini memang kalau kembali ke ulama besar ini, 4 mazhab Iya, ini, Pung. cuma satu yang bolehkan Pakai uang. pakai uang, yaitu Hanafi. Hanafi. Dengan mereka beralasan bahwa ini lebih bisa mengena sasaran Iya. kepada mustahik. Iya. Iya, kalau hanya misalnya makanan pokok langsung bendanya, ini mustahik, fakir miskin ini masih butuh pakaian, Iya, Pung, betul. butuh apa namanya yang lainnya, Iya, bukan cuma makanan. kalau beras misalnya, Iya, bukan Pung. hanya beras yang dimakan, Iya. butuh ikan, Iya. butuh sayur mayur juga beli. Tapi kalau langsung uang dikonversi ke uang, Iya. maka bisa beli beras, bisa beli sayur mayur, bisa beli ikan dan sebagainya. Tapi jumhur saleh Hanafiyah mengatakan baru sah kalau Pakai bendanya, Iya. makanan pokoknya. Makanan pokok. Nah, ternyata ulama di Indonesia Iya, Pung. mayoritas atau termasuk majelis ulama mengatakan itu dibenarkan Dibenarkan pakai uang, Pung. menggunakan uang. Yang Iya, penting Pung. dikonversi dengan uang itu. Iya, Pung. Ya, gitu. Dan itu sah. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pung. Jadi ini mengenai tradisi lagi, Pung. Jadi biasa, Pung, saya juga pernah mendapatkan, Pung. Iya. Ketika dia mengeluarkan zakat menggunakan uang, nah di atas uangnya itu, Pung, dia taruh beras sedikit, Pung. Oh, iya. Bagaimana itu, Pung? Nah, lagi-lagi ini tradisi. Iya, Pung, tradisi. Lagi Iya, tradisi. Ya. Sebenarnya boleh-boleh saja. Iya, Pung. Ya. Itu lagi saya katakan bahwa jangan menganggap suatu keharusan, Iya, Pung. kewajiban, Iya. bahwa baru bisa sah kalau ada berasnya. Iya. Ya. Tadi saya katakan bahwa ulama membolehkan, mayoritas membolehkan itu dengan uang, tanpa ada embel-embelnya, uang saja. Iya, Pung. Mau langsung kelihatan uangnya, mau amplop, tapi bagusnya kelihatan dan dihitung Iya, Pak. apakah sudah cocok. Iya. Ya, misalnya kalau ada ketetapan, misalnya kalau di Wajo ini ketetapan 40.000 misalnya. Iya, Pung. Nah, kalau 2 orang berarti 80.000. 80. Nah, maka harus dihitung 80.000. Tapi kalau mau dalam amplop belum tentu Cocok, masih belum pas. masih ada kena. Nah, jadi harus diperlihatkan Iya, itu Pung. kepada penerima Iya. amil ini. Nah, itu. Tapi itu kan, Pung, biasa di kampung-kampung, Pung. Dia di atas uang, Pung, yang untuk dizakat itu, Pung, ditaruh beras sedikit, Pung. Saya kurang tahu maksudnya itu. Ya. Nggak usah. Berarti kalau ada seperti itu berarti ada apa namanya? Salah apakah paham. ada niat-niatnya atau memang salah paham, Iya, perlu Pung. kita luruskan. Ya. Tidak ada, Pung, yang Tidak ada. Dalam agama tidak ada Iya, seperti Pung. itu. Jadi kalau emang mau beras, Iya. silakan, atau uang. Oke. Ya. Bagaimana, Pung, kalau kedua-duanya, Pung? Dia kasih beras, uang juga, Pung. Boleh. Boleh. Misalnya 4 serumah, Iya, Pung. iya 2 pakai uang, 2 pakai boleh, beras. boleh juga. Oh, iya, Pung. Boleh. Iya, Pung. Baik. Pertanyaan terakhir, Pung. Jadi seiring perkembangannya zaman, Pung, masyarakat itu kadang tidak lagi, Pung, memakai uang cash. Iya. Ada istilah QRIS. Iya. Scan barcode, Iya. transfer. Nah, bagaimana, Pung, pandangan Islam membayar zakat menggunakan QRIS, transfer ini, Iya, Pung, iya. sistem transfer? Iya. Itulah perkembangan zaman, Iya, Pung. peralatan yang semakin canggih dan Canggih. sebagainya, kita manfaatkanlah. Iya. Ya, memanfaatkan. Dan itu susah. Sah, Ya. Pung. Dengan catatan pada saat Ditransfer. dia tindis itu untuk dikirim, Iya. niat sebagai zakat. Iya, Pung. Iya, karena disitulah niatnya membedakan antara sedekah Dan zakat diniat. membedakan antara zakat fitrah, zakat Iya, mal Pung. adalah niatnya. Iya, Pung. Ya, begitu pula langsung misalnya niatkan. Begitu pula kalau kirim, Iya, Pung. ya, apakah lewat HP-nya, Iya, Pung. aplikasinya, atau lewat ATM. Iya. Pada saat pencet kirim, niatkan sebagai zakat. Nah, tentu yang dikirim itu jelas, ya. Siapa? Siapa? Apakah benar-benar mustahik? Iya, Pung. Jangan sampai bukan mustahik, itu juga tidak sah. Iya, Pung. Biar niat, kalau bukan mustahik itu tidak sah. Karena syarat sahnya zakat itu ada 2. Iya. Nah, pertama berniat
pada saat menyetor zakat. Iya. Yang kedua, tepat sasaran. Tepat sasaran. Artinya memang yang berhak menerima sesuai dengan surat Taubah ayat 60. Iya. Kapan di luar itu tidak sah. Nah, ini perlu diperhatikan. Siapa yang dikirim uang, siapa transfernya? Iya. Misalnya ke Amin seperti Basnas Iya, Pung, iya, Pung. atau kepada rekeningnya si penerima Amin di masjid Pung. dan sebagainya UPZ. Iya. Nah, itu sudah sah. Iya. Itu perlu Jadi diperhatikan itu. tadi zakat via transfer itu sah, Pung. Sah. Selama pada saat mau dipencet niatnya niat sebagai harus zakat. zakat fitrah kah atau zakat mal ya. Boleh. Ya, Pung. Iya. Jadi pemirsa Sadia Channel dan para pendengar Radio Suara Sadia dimanapun berada, demikianlah tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk mengenai zakat, dan perlu diketahui bahwa tidak ada waktu khusus untuk membayar zakat. Iya. Dan usahakan sebelum sholat Idul Fitri. Iya. Karena kapan dilakukan setelah sholat Idul Fitri pun terhitung sedekah, Pung. Itu zakat fitrah, khusus zakat fitrah. Iya, zakat fitrah, Pung. Oh iya, Pung. Nah, baiklah para pemirsa, saya rasa cukup sekian perjumpaan kita pada program Tanya Guru Ta. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Guru Ta sudah meluangkan waktu untuk hadir pada program kali ini. Semoga Guru Ta sehat-sehat selalu, Pung. Amin, amin. Dan bisa berjumpa di kesempatan berikutnya, Insyaallah, di episode insyaallah. berikutnya. Baik. Saya tutup, jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.